Bab 3, budidaya dan wirausaha tanaman pangan. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pertanian. Kelompok tanaman yang termasuk komoditas pangan adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, non-tanaman hias, dan kelompok tanaman lain sebagai bahan produk pangan. Nah, ini tanaman pangan dapat dikelompokkan berdasarkan umur, tanaman semusim, dan tanaman tahunan. Juga dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Serealia. Ini menghasilkan biji sebagai budidaya produk ya. Kedua, kacang-kacangan. Ketiga, umbi-umbian. Nah, ini tanaman padi mempunyai karakter ciri-ciri seperti yang ada pada tabel. Batangnya berbuku, berongga ya. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Nah, akarnya serabut. Bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang basah, yang berair ya. Lahan kering ya, seperti padi gogo, dan di tanah rawa. Sorghum, ini ciri-cirinya sama ya, hanya pertumbuhannya dapat tumbuh di lahan yang subur atau lahan marginal karena memiliki daya adaptasi yang luas. Nah, anak-anak dapat mempelajari tanaman jenis serealia lain, kacang-kacangan, serta umbi-umbian dengan membaca buku paket atau pada internet. Nah, ini informasi good agriculture practices, good farming practices adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan ternak yang baik agar dapat menghasilkan pangan bermutu dan layak dikonsumsi. Good handling practices. Ini menjelaskan suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pasca panen. Kemudian good manufacturing practices, pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian agar menghasilkan pangan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Ini standar budidaya hasil sesuai standar mutu produk. Dalam perdagangan, komoditas pangan hasil pertanian adalah keamanan, mutu produk pangan. Standar mutu pangan mengacu pada Permen Pertanian RI nomor sekian-sekian tentang sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian. Mutu hasil pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor ya, antara lain jenis tanaman, lahan, agroklimat atau iklim ya, kualitas tanah, air, teknik budidaya yang diterapkan,
umur panen, pasca panen, penggudangan, transportasi, dan lain-lain. Nah, dari bermacam-macam faktor itu harus tepat. Seperti umur panen, belum waktunya dipanen, sudah dipanen. Nah, ini akan berpengaruh pada kualitas beras ya. Kemudian penggudangan ya, penggudangan itu harus memakai suhu berapa yang tepat ya. Transportasi harus dijaga ya. Dalam kendaraan itu nggak boleh sembarangan ya, harus diterpal mungkin, suhunya sekian, tidak boleh kehujanan. Nanti beras kehujanan ya akan berpengaruh ya pada kelembapan berasnya itu sendiri, mungkin akan tambah merosot nilainya. Konsep manajemen mutu diterapkan untuk jaminan keamanan produk pangan adalah hazard analysis critical control point. Pedoman ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan efisien dan efektivitas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu hasil pertanian dan hortikultura untuk menghasilkan produk bermutu tinggi sehingga dapat bersaing di pasaran internasional. Bahan pangan pertanian dengan mutu baik dapat dihasilkan dengan mengikuti pedoman budidaya yang baik. Ini pemerintah telah menetapkan pedoman itu antara lain lahan, penggunaan benih, penanaman, pemupukan, perlindungan tanaman, panen ya, dan lain-lain. Standar pelestarian lingkungan memperhatikan aspek usaha tani berkelanjutan, ramah lingkungan, keseimbangan ekologi. Standar tenaga kerja perlu mengetahui cara budidaya yang dikembangkan, menguasai teknik yang diusahakan, pelatihan, berkonsultasi, wajib menjamin mutu dan keamanan produk serta keselamatan kerja. Standar fasilitas kebersihan. Ini ya, aturan kebersihan pekerja menghindari kontaminasi produk pangan, tersedianya toilet yang bersih, dan pencucian di tempat kerja. Standar pengawasan, pencatatan, penelusuran balik. Melakukan pengawasan internal pada proses produksi dari tanam sampai pasca panen. Pengawasan didokumentasikan, dicatat, disimpan ya. Usaha budidaya tanaman pangan harus melakukan pencatatan terhadap segala aktivitas produksi minimal 3 tahun, meliputi hal-hal sebagai berikut: nama perusahaan, alat perusahaan, jenis tanaman dan varietas yang ditanam, total produksi, luas areal, lokasi, produksi per hektar, pendapatan per hektar, penggunaan sarana produksi, sarana OPT dan pengendalian. Penelusuran balik, semua produk yang dihasilkan harus dapat ditelusuri ke lahan usaha tani di mana produk tersebut ditanam. Tugas
baca dan pahami bab 3 untuk mempersiapkan pada ulangan mid semester yang akan datang. Selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, semangat, dan tetap di rumah.